Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama kakak Dinazat, bisa kalian panggil Kak Dina. Kakak dari UIN Ansari Banjarmasin, jurusan Pendidikan Matematika. Nah, di sini kakak untuk sementara mengajar kalian mata pelajaran matematika di kelas 11 menggantikan Ibu Imelda SPDI. Jadi, simak baik-baik video penjelasan berikut ini. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita sama-sama membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalan lagi, nama kakak Dinazat dari jurusan Pendidikan Matematika Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Antasari Banjarmasin. Jadi, pada pertemuan pertama ini kita akan belajar tentang program linear. Nah, untuk tujuan pembelajarannya, setelah mempelajari materi dalam bab ini, siswa diharapkan mampu, yang pertama, memahami konsep program linear dua variabel, yang kedua, mengubah masalah kontekstual ke dalam bentuk model matematika, dan yang terakhir, yang ketiga, menyelesaikan masalah program linear dengan menggunakan metode grafik. Sebelumnya, kakak ingin mengulang lagi, apa itu persamaan linear? Lalu, apa itu sistem persamaan linear? Nah, selanjutnya apa itu pertidaksamaan linear? Dan yang terakhir, apa itu sistem pertidaksamaan linear? Kan sudah kalian pelajari, bahkan pada bangku madrasah sanawiyah atau SMP, bahwa persamaan linear itu persamaan yang menggunakan tanda sama dengan. Sedangkan sistem persamaan linear itu adalah persamaan linear yang lebih dari satu, yaitu terdiri beberapa persamaan. Begitu juga pertidaksamaan linear menggunakan tanda tidak sama dengan, seperti kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, dan lebih dari sama dengan. Sedangkan sistem pertidaksamaan linear itu terdiri dari beberapa pertidaksamaan linear. Nah, program linear ialah suatu metode penentuan nilai optimum dari suatu persoalan linear. Nilai optimum, maksimum atau minimum diperoleh dari nilai dalam suatu himpunan penyelesaian persoalan linear. Di dalam persoalan linear terdapat fungsi linear yang bisa disebut sebagai fungsi objektif. Adapun persyaratan, batasan, dan kendala dalam persoalan linear merupakan sistem pertidaksamaan linear. Jadi ada dua persoalan, yaitu yang maksimum dan minimum. Bisa kita lihat kan perbedaannya. Untuk maksimum, tandanya itu kurang dari sama dengan, sedangkan minimum lebih dari sama dengan. Jadi maksimum itu fxy sama dengan ax tambah by dengan fungsi syarat atau fungsi kendalanya c1x tambah d1y kurang dari sama dengan k1, c2x tambah d2y kurang dari sama dengan k2 dengan batasannya x lebih dari sama dengan 0 dan y lebih dari sama dengan 0. Untuk minimumnya fx, y sama dengan ax tambah by, fungsi syaratnya c1x ditambah d1y lebih dari sama dengan k1, c2x tambah d2y lebih dari sama dengan k2 dengan batasannya x kurang dari sama dengan 0 dan y kurang dari sama dengan 0. Selanjutnya, modal matematika. Persoalan dalam program linear yang masih dinyatakan dalam kalimat-kalimat pernyataan umum, kemudian diubah ke dalam model matematika. Nah, model matematika ini merupakan pernyataan yang menggunakan peubah atau variabel, serta notasi matematika. Jadi, ada 4 langkah dalam pembuatan model matematika ini. Yang pertama itu, kita tuliskan ketentuan-ketentuan yang ada itu dalam sebuah tabel. Nanti untuk lebih jelasnya kita lihat di contoh ya. Nah, untuk step yang kedua, tetapkan besaran masalah di dalam soal sebagai variabel-variabel yang dibuat permisalan, ialah yang tidak punya persediaan. Selanjutnya yang ketiga, buatlah sistem pertidaksamaan linear dari hal-hal yang sudah diketahui yang mempunyai data persediaan atau jumlah total. Lalu, langkah yang terakhir, tentukan fungsi tujuan atau fungsi objektifnya, yaitu fungsi yang akan dimaksimumkankah atau diminimumkan. Biasanya itu tidak terdapat data persediaan, misalkan berupa data keuntungan. Jadi kita ke contoh. Produsen sepatu membuat dua model sepatu menggunakan dua bahan yang berbeda.
Komposisi model pertama terdiri dari 200 gram bahan pertama dan 150 gram bahan kedua. Sedangkan komposisi model kedua terdiri dari 180 gram bahan pertama dan 170 gram bahan kedua. Persediaan di gudang bahan pertama 72 kg dan bahan kedua 64 kg. Harga model pertama adalah Rp500.000 dan model kedua adalah Rp400.000. Jadi jika kita simpulkan atau sederhanakan dalam bentuk tabel menjadi berikut ini. Nah, kita tulis aja dulu, jadi sepatunya kan ada model yang ke-1 dan model yang kedua. Lalu ada bahan 1 dan bahan kedua. Kita masukkan sesuai yang kita ketahui di contoh, di soalnya. Di 200 gram, 180 gram, 150, dan 170. Untuk ketersediaannya ada 72.000 gram. Kita ubah dari kilogram ke gram. 64.000 gram. Lalu harganya Rp500.000 dan Rp400.000. Lalu bagaimanakah model matematikanya? Nah, jadi model matematikanya untuk mendapatkan jumlah penjualan yang maksimum. Kenapa kita mengambil maksimum? Karena kan kita mencari keuntungan yang paling besar. Jadi maksimumkan fx-y-nya, yaitu 500.000 X ditambah 400.000 Y. Dengan fungsi syaratnya, kita gunakan yang tadi 200 X ditambah 180 Y kurang dari sama dengan 72.000. Kurang dari sama dengan karena ini persoalan maksimum. Kita ingat ya materi sebelumnya tadi. Selanjutnya persamaan yang kedua 150x ditambah 170y kurang dari sama dengan 64.000. Batasannya tentu saja x lebih dari sama dengan 0 dan y lebih dari sama dengan 0. Nah, sampai sini paham kan? Selanjutnya program linier dengan metode grafik. Menentukan daerah penyelesaian sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Sistem pertidaksamaan linier dua variabel terbentuk dari dua atau lebih pertidaksamaan linier dua variabel dengan variabel yang sama, misalnya x dan y. Nah, daerah atau grafik dari sistem pertidaksamaan linier dengan dua variabel merupakan irisan dari masing-masing daerah penyelesaian pertidaksamaan linier dua variabel yang membentuknya. Nanti ada karena daerah yang diarsir, itu merupakan daerah penyelesaiannya. Kita ke contoh. Tentukan daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan 4x tambah 5y kurang dari sama dengan 20, 4x kurang 4y lebih dari sama dengan 16, dengan batasannya x lebih dari sama dengan 0 dan y lebih dari sama dengan 0. Jadi kita buat dulu tabel seperti ini. Nah, untuk persamaan pertama 4x tambah 5y kurang dari sama dengan 20, kita buat tabel x, y. Jadi pertama kita misalkan x-nya itu sama dengan 0. Jadi kita substitusikan di sini. Jadi kan kita dapat hasilnya y sama dengan 20 bagi 5, 4. Jadi kita dapat titik koordinatnya 0,4. Begitu juga dengan misalnya kita misalkan y-nya 0. Jadi kita mendapatkan hasilnya x itu sama dengan 20 bagi 4, 5. Jadi kita dapat titiknya 5,0. Nah, ini untuk titik persamaan 4x tambah 5y kurang dari sama dengan 20. Lalu untuk persamaan yang kedua, sama seperti cara persamaan pertama, kita misalkan dulu x-nya itu sama dengan 0. Kita substitusikan, kita selesaikan sehingga mendapatkan hasil y-nya itu sama dengan 4. Lalu selanjutnya kita masukkan lagi nolnya itu ke y. Jadi kita dapat hasilnya itu x sama dengan negatif 4. Jadi kita dapat titik koordinatnya 0,4 dan negatif 4,0. Sehingga kita peroleh grafik seperti ini. Ini untuk yang 4x tambah 5y kurang dari 920, dan ini untuk 4x kurang 4y lebih dari 916. Di sini kenapa kurang dari sama dengan? Karena kan daerah arsirannya menghadap ke kiri. Sedangkan ini lebih dari sama dengan, jadi daerah arsirannya menghadap ke kanan. Jadi daerah himpunan penyelesaian itu merupakan irisan. Jika kita misalnya gambarkan di buku yang paling tebal, yang kena arsiran kedua garis. Jadi itu adalah daerah himpunan penyelesaiannya. Oke, untuk selanjutnya, menentukan sistem pertidaksamaan linier dua variabel jika diketahui daerah penyelesaiannya. Nah, jadi ini sebaliknya dari yang tadi. Ini jika diketahui daerah penyelesaian. Jadi kita langsung ke contoh, tentukan sistem pertidaksamaan yang memenuhi daerah penyelesaian berikut. Nah, jadi ini diketahui daerahnya, kita disuruh mencari sistem pertidaksamaannya. Bagaimana caranya? Simpel saja. Jadi,
Ini garis yang pertama, yang ini. Kita lihat pada sumbu X kan 2, pada sumbu Y-nya 6, jadi 2,6. Tapi secara sistemnya itu kita balik. Jadi 6X, nah tambah 2Y sama dengan 12. Ini dapat dari mana? Yaitu 2 dikali 6, 12. Lalu kita sederhanakan. Sama-sama kita bagi 3. Sama-sama kita bagi 2. Jadi 3X tambah Y sama dengan 6. Nah, lalu mencari tanda pertidaksamaannya ini. Kita lihat dari garis ini kan daerah arsirannya sebelah kiri. Berarti kurang dari sama dengan. Sehingga kita peroleh persamaan yang pertama 3X tambah Y kurang dari sama dengan 6. Lalu selanjutnya, nah garis yang kedua, pada sumbu X kan 4, pada sumbu Y 3. Kita kerjakan sama seperti sebelumnya, berarti 3X tambah 4Y sama dengan 3 kali 4, 12. Lalu tandanya kenapa lebih dari? Karena arsirannya itu sebelah kanan dari garis. Jadi 3X tambah 4Y lebih dari sama dengan 12. Jadi sistem pertidaksamaan yang memenuhi daerah penyelesaian berikut ini ialah 3X tambah Y kurang dari sama dengan 6 dan 3X tambah 4Y lebih dari sama dengan 12. Demikian penjelasan dari kakak. Salah khilafnya mohon maaf. Jika masih ada yang bingung silahkan ditanyakan. Nanti untuk info lebih lanjut kakak kirim di chat grup. Atas perhatiannya kakak ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.